Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Karyana Widakdo dengan NIM 22111021123 dari kelas S1 IF 10P. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai soal turunan numerik dari mata kuliah analisis numerik. Oke, langsung saja kita share screen dulu untuk Excel-nya. Nah, oke, di sini udah terlihat ya, teman-teman. Jadi di sini ada sebuah soal buat simulasi dengan Excel untuk menghitung nilai turunan dengan metode yang pertama metode selisih maju, yang kedua metode selisih mundur, yang ketiga metode selisih tengahan, di mana X0 sama dengan 1, Xn sama dengan 2, dan H sama dengan 0,1 dengan persamaan di bawah ini. Nah, di masing-masing tab ini akan saya jelaskan ya per bagian-bagiannya. Jadi intinya pada penjelasan ini ada 3 bagian. Yang pertama selisih maju, selisih mundur, dan selisih tengahan. Nah, untuk yang bagian pertama ini akan saya jelaskan mengenai metode selisih maju. Nah, bagaimana caranya untuk metode selisih maju ini? Langsung saja kita lakukan. Oke, jadi di sini kita tentukan dulu ya n-nya sama dengan 0, karena di sini dia bilang x0 itu sama dengan 1, maka kita isi ini dengan 1. Oke, kemudian dia minta xn-nya itu sama dengan 2, jadi nanti batasnya itu sama dengan 2. Nah, kita langsung masukin aja formula sama dengan X yang ini, kemudian ditambah dengan H, kemudian kita kunci. Kemudian kita enter. Nah, kemudian kita drag sampai ke bawah sampai dia itu N-nya 2. Sampai dia itu 2. Oke, nah kalau misalnya udah dapet 2, berarti ini adalah batasnya. Nah, kemudian kita tinggal drag saja N-nya. Sampai biar kita tahu, oh ternyata N-nya itu sampai 10, biar dia itu dapatlah X-nya itu 2, begitu. Nah, kemudian buat fx-nya nih, langsung kita masukkan fx-nya ini, kita masukkan rumus dari sini. Berarti kita masukkan formulanya ya, sama dengan sin dalam kurung, x-nya itu yang ini, kemudian dipangkat 2, kemudian tutup kurung, kemudian dikurangi cos dalam kurung, X ini lagi, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, kalau misalnya sudah, sekarang kita tinggal drag ke bawah. Nah, kemudian untuk f aksen X-nya atau untuk turunan tingkat pertamanya, kita gunakan rumus ini ya teman-teman. Jadi kita masukkan formulanya sama dengan F0 aksen, sama dengan, nah kita perhatikan F1, F1 itu yang ini, berarti yang sebelah sini ya. Nah, berarti kayak gini, kemudian dikurangi F0, F0 itu yang ini, kemudian kita bagi dengan H. Nah, kita kunci H-nya, kemudian kita enter. Nah, kalau sudah kita tinggal drag ke bawah. Oke. Nah, kemudian buat F aksen, aksen X alias ini adalah eh, turunan tingkat kedua. Nah, untuk turunan tingkat kedua ini kita pakai formula yang ini, maka kita masukkan saja rumusnya sama dengan F2 ya, perhatikan ini F2-nya, kemudian dikurangi 2 dikali F1-nya. F1-nya itu adalah yang ini, kemudian ditambah dengan F0-nya. Nah, kemudian kita bagi dengan H kuadrat. Ini H-nya, kemudian kita kunci H kuadrat. Oke, terus kita enter. Nah, kita tinggal drag aja dari sini ke bawah. Nah, oke. Kalau misalnya sudah selesai, untuk yang pertama ini, selisih maju sudah selesai. Sekarang mari kita beralih ke selisih mundur. Nah, buat yang bagian kedua ini, saya akan menjelaskan eh, menggunakan metode selisih mundur. Jadi bagaimana caranya? Nah, kita mulai dari X0 sama dengan 1. Berarti sini N-nya 0. Nah, X0-nya berarti sama dengan 1. Nah, untuk apa namanya X-nya kita tentukan sampai 2 ya. Berarti seperti tadi juga, berarti kita masukkan formula sama dengan X ditambah H-nya kita kunci. Nah, kemudian kita enter, kita drag X-nya sampai dia itu angkanya menunjukkan 2. Oke. Kalau misalnya sudah 2 gini berarti ini batasnya. Nah, sekarang kita tinggal drag N-nya sampai di batas X-nya 2. Nah, berarti kita tahu N-nya itu sampai dengan 10 baru dia akan menghasilkan X-nya 2. Nah, kemudian buat fx-nya ya, kita sama masukin rumus dari ini, kita masukkan sama dengan sin dalam kurung. Oh iya teman-teman. Nah, ini dia yang perlu kita notice. Karena di sini itu ada, kita lihat ya di rumus yang tingkat turunan tingkat pertama sama turunan tingkat kedua ini ada membutuhkan untuk n-nya itu sama dengan -1 dan
N-nya itu sama dengan min 2 dan min 1. Jadi, kita akan menambahkan satu baris di atas ya. Teman-teman, kita tambahkan 2 baris, berarti 2 baris di atas. Untuk apa? Ya, untuk agar kita bisa mendapatkan F-1 dan F-2 ini. Jadi, di sini kan kalau misalnya 0, ini makin ke atas dia kan berarti min 1. Kemudian untuk di sini berarti min 2. Nah, kemudian ini untuk X-nya ini berarti kan kita formulanya itu adalah sama dengan ini dikurangi dengan hanya, karena kita kayak mundur gitu kan. Makin dari 0 makin ke bawah gitu. Kita kurangkan dengan ini. Kemudian ini juga ya. Kita kurangkan antara ini dengan ini. Kemudian kita enter. Oke, nah kalau misalnya kita udah dapat kayak gini, sekarang tinggal kita tentukan rumusnya begitu ya. Kita tentukan dari sini rumusnya ya. Ini kita masukkan sin dalam kurung X-nya ini, kemudian dikuadratkan, kemudian tutup kurung, dikurangi cos dalam kurung X-nya, kemudian tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, selanjutnya ini kita tinggal drag ke bawah. Oke, kalau misalnya sudah seperti ini, sekarang kita akan buat yang turunan tingkat pertamanya. Kita akan membuat formula untuk yang turunan tingkat pertamanya. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa lihat di sini ya, ini adalah rumus buat turunan tingkat pertama ya. Kita tinggal masukkan saja rumusnya. Nah, yang perlu teman-teman lihat nih, kita mulai dari F0 aksen. Jadi kita lihat ya di sini F0 aksen. Jadi kita mulainya dari sini, yang N-nya sama dengan 0. Nah, kita masukkanlah di sini ya rumusnya buat formula ini. Berarti sama dengan F0 aksen sama dengan F0 ini sendiri, berarti yang ini kemudian dikurangi dengan F-1. Nah, barulah ini kita pakai, kemudian kita tutup kurung, kemudian dibagi dengan H. Nah, hanya jangan lupa kita kunci, terus kita enter, kita drag dari sini ke bawah. Nah, begitu. Nah, kemudian untuk yang F aksen X-nya alias buat turunan tingkat keduanya, itu kita pakai ini ya, perhatikan lagi ya di rumusnya F0 aksen-aksen. Jadi kita mulai dari N-nya 0. Nah, mulai dari sini, kemudian kita masukkan formulanya. Berarti apa tuh? F-2. F-2 itu berarti yang ini, kemudian dikurangi dengan 2 dikali F-1. F-1 itu yang ini, kemudian ditambah dengan F0. F0 itu yang ini. Kemudian kita bagi dengan H, hanya jangan lupa kita kunci, kemudian dikuadratkan. Nah, seperti ini, kemudian kita enter. Nah, sekarang kita tinggal drag ini ke bawah. Oke, kalau misalnya kayak gini sudah semua, berarti ini sudah selesai teman-teman. Buat yang selisih mundur. Nah, sekarang kita akan beralih ke bagian selanjutnya, yaitu yang selisih tengahan. Nah, di selisih tengahan ini adalah bagian ketiga atau bagian terakhir. Jadi di bagian ketiga ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara menyelesaikan soal tersebut dengan menggunakan metode selisih tengahan. Oke, kita mulai lagi. Dengan tadi ya, X0 sama dengan 1, berarti di sini N-nya sama dengan 0. Kita bisa tulis di sini N-nya sama dengan 0. Kemudian untuk X-nya, berarti kalau misalnya X-nya 0, berarti X-nya sama dengan 1. X0 sama dengan 1. Nah, itu maksudnya. Kemudian buat stepnya masih sama ya. Di sini buat kita menentukan sampai X-nya itu sama dengan 2 dengan cara memasukkan formula ini, ditambah ini, kemudian kita kunci, kita enter, kemudian kita drag, kita drag sampai 2. Oke, kita drag sampai 2. Nah, itu berarti batasnya 2.
X-nya 2, terus ini batas N-nya sampai 10. Nah, kemudian di atas sini kita berikan satu baris untuk N sama dengan negatif 1. Kenapa? Karena nanti di rumus ini kita bakal pakai yang apa F-1 ya teman-teman. Jadi di sini ya, di sini juga berarti kita masukkan rumus buat X-nya itu, nah kali ini X dikurangi hanya berapa? Oke. Nah, kalau misalnya udah, sekarang kita tinggal masukin nih rumusnya, rumus fx-nya ke sini teman-teman. Jadi kita kayak gini ya, sama dengan sin dalam kurung, X-nya apa, kemudian dipangkat 2, kemudian tutup kurung, kemudian dikurangi cos dalam kurung, X-nya. Oke, kemudian tutup kurung, terus kita enter. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal kita drag saja ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, untuk selanjutnya, kita akan memasukkan, apa ya, yang turunan tingkat pertamanya. Nah, itu diperhatikan ya rumusnya F0 aksen. Berarti, ini di sebelah sini, itu kita lihat pastikan N-nya itu sama dengan 0. Nah, kita isi di sebelah sini berarti ya. Kita masukkan formulanya sama dengan dalam kurung F1-nya berapa? F1-nya yang ini, kemudian dikurangi dengan F-1, berarti yang ini, kemudian tutup kurung, kemudian dibagi 2 dikali H. Hanya yang mana? Hanya yang ini, jangan lupa dikunci. Oke, kalau misalnya udah kita enter, nah terus habis itu kita tinggal drag saja ke bawah, seperti itu. Nah, kemudian untuk F aksen-aksen X-nya atau buat turunan tingkat keduanya, kita menggunakan rumus ini. Perhatikan lagi ya, ini dia bilang F0 aksen-aksen, berarti mulai dari N-nya sama dengan 0, berarti kita isi di sebelah sini. Nah, kita masukkanlah formulanya. Berarti sama dengan F1-nya berapa? F1-nya adalah ini, kemudian dikurangi 2 dikali F0-nya berapa? F0-nya segini, kemudian ditambah dengan F-1-nya. F-1-nya ini. Kemudian kita tutup kurung, kemudian kita bagi dengan H, H-nya jangan lupa ya dikunci, kemudian dikuadratkan. Kuadratkan, kemudian enter. Oke, kalau misalnya sudah, kita tinggal tarik drag ke bawah sampai ke bawah sini. Nah, kalau misalnya udah selesai nih semua teman-teman, kita udah menyelesaikan semua turunan analisis numerik, kita bakal coba untuk membandingkan dengan codingan Python-nya. Jadi kalau misalnya kita lihat ya codingan Python-nya di sini, ya. Kita lihat codingan Python-nya. Sebentar, saya atur dulu buat share screen-nya. Buat share screen-nya, biar saya atur dulu. Oke, buat share screen-nya ini bisa kalian lihat ya di sini. Buat yang pertama ini ada turunan numerik, ini sudah muncul semua ya. Jadi kita play dulu. Maksudnya kita run dulu. Nah, kemudian kita cek satu persatu apakah sama mulai dari selisih maju tingkat pertama. Selisih maju tingkat pertama itu 1,80885 sama ya, berarti betul. Kemudian untuk selisih maju tingkat kedua itu negatif 3,377 itu betul. Kemudian untuk yang selisih mundur, kita lihat juga ya, selisih mundur tingkat pertama itu 1,9849, 1, mana ya? Ini 1,9849 ya, betul. Kemudian untuk selisih mundur tingkat kedua kita lihat di sini min 0,3697 ya sama betul. Kemudian untuk selisih tengahannya kita lihat di sini buat yang selisih tengahan tingkat pertama itu 0,0189. Kemudian untuk selisih tengahan tingkat kedua itu negatif 1,764. Nah, begitu teman-teman. Jadi, teman-teman, pada kesimpulannya, untuk
kelebihan metode menghitung nilai turunan itu mudah untuk diimplementasikan, contohnya seperti di Excel dan juga di Python. Dan untuk kekurangannya dari ini, metode ini tergantung pada nilai awal. Jika nilai awalnya berbeda, maka akan berpengaruh pada angka lainnya. Oke, jadi mungkin sekian begitu ya teman-teman penjelasan dari aku. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.